Adiparwa adalah buku pertama atau bagian pertama dari kisah Mahabharata. Pada dasarnya bagian ini berisi ringkasan keseluruhan cerita Mahabharata, kisah-kisah mengenai latar belakang cerita, nenek moyang keluarga Bharata, hingga masa muda Korawa dan Pandawa. Kisahnya dituturkan dalam sebuah cerita bingkai dan alur ceritanya meloncat-loncat sehingga tidak mengalir dengan baik. Penuturan kisah keluarga besar Bharata tersebut dimulai dengan percakapan antara Bagawan Ugrasrawa yang mendatangi Bagawan Sonaka di hutan Nemisa. Bagian-bagian kitab Adiparwa itu diantaranya: cerita Begawan Ugrasrawa mengenai terjadinya pemandian Samantapancaka dan tentang dituturkannya kisah Mahabharata oleh Begawan Waisampayana. Kisah panjang tersebut dituturkan atas permintaan Maharaja Janamejaya, Raja Hastinapura, anak mendiang Prabu Parikesit, dan Cicit Pandawa. Begawan Waisampayana bermaksud menghibur sang Maharaja atas kegagalan kurban ular Sarpayajna, yang dilangsungkan untuk menghukum naga Taksaka yang telah membunuh Raja Pariksit. Selain itu, sang Ugrasrawa juga menjelaskan ringkasan 18 parwa yang menyusun Mahabharata, jumlah bab, sloka dan isi dari masing-masing parwa. Cerita dikutupnya Maharaja Janamejaya oleh Sang Sarama, yang berakibat kegagalan kurban yang dilangsungkan oleh Sang Maharaja. Cerita Begawan Domya beserta ketiga orang muridnya, Sang Arunika, Sang Utamanyu dan Sang Weda. Dilanjutkan dengan cerita Posya, mengenai kisah asal mula Sang Utangka murid Sang Weda bermusuhan dengan naga Taksaka. Oleh karenanya Sang Utangka lalu membujuk Maharaja Janamejaya untuk melaksanakan Sarpayajna atau upacara pengorbanan ular. Cerita asal mula Hyang Agni Dewa Api, memakan segala sesuatu, apa saja dapat dibakarnya, dengan tidak memilah-milah. Serta nasihat dewa kepada Sang Ruru untuk mengikuti jejak Sang Astika, yang melindungi para ular dan naga dari kurban Maharaja Janamejaya. Cerita Astika, mulai dari kisah Sang Jaratkaru mengawini Sang Nagini naga perempuan dan beranakkan Sang Astika, kisah lahirnya naga dan Garuda, dikutupnya para naga oleh ibunya agar dimakan api pada kurban ular, permusuhan naga dengan Garuda hingga upaya para naga menghindarkan diri dari kurban ular. Di dalam cerita ini terselip pula kisah mengenai upaya para dewa untuk mendapatkan tirta amerta atau air kehidupan, serta asal-usul gerhana matahari dan bulan. Cerita asal-usul Raja Parikesit dikutub Begawan Krunggi, dan karenanya mati digigit naga Taksaka. Cerita pelaksanaan kurban ular oleh Maharaja Janamejaya, dan bagaimana Begawan Astika mengurungkan kurban ular ini. Cerita asal-usul dan sejarah nenek moyang Kurawa dan Pandawa, kisah Sakuntala yang melahirkan Bharata yang kemudian menurunkan keluarga Bharata, sampai kepada Sang Kuru yang membuat Tegal Kuruksetra, Sang Hasti yang mendirikan Hastinapura, Maharaja Santanu yang berputra Bisma Dewa Brata, lahirnya Begawan Biasa atau Abiyasa sang pengarang kisah ini, sampai kepada lahirnya Drestarastra ayah para Kurawa, Pandu ayah para Pandawa, dan Sang Widura.
Cerita kelahiran dan masa kecil Kurawa dan Pandawa, permusuhan Kurawa dan Pandawa kecil, kisah Sang Hyang Drona, hingga Sang Karna menjadi adipati di Awangga. Cerita masa muda Pandawa, terbakarnya rumah Damar, kisah Sang Bima mengalahkan raksasa Hidimba dan mengawini adiknya Hidimbi atau Arimbi, serta kelahiran Gatotkaca. Kemenangan Pandawa dalam sayembara Drupadi, dibaginya negara Hastina menjadi dua untuk Kurawa dan Pandawa, pengasingan Sang Arjuna selama 12 tahun dalam hutan, lahirnya Abimanyu ayah Sang Pariksit, hingga terbakarnya hutan Kandawa tempat naga Taksaka bersembunyi. Adiparwa dituturkan seperti sebuah narasi. Penuturan isi kitab tersebut bermula ketika Sang Ugrasrawa mendatangi Bagawan Sonaka yang sedang melakukan upacara di hutan Nemisa. Sang Ugrasrawa menceritakan kepada Bagawan Sonaka tentang keberadaan sebuah kumpulan kitab yang disebut Astadasaparwa. Pokok ceritanya adalah kisah perselisihan Pandawa dan Korawa, keturunan Sang Barata. Dari penuturan Sang Ugrasrawa, mengalirlah kisah besar keluarga Barata tersebut, Mahabharata. Dikisahkan ada seorang raja bernama Parikesit putra Sang Abimanyu, yang bertahta di Hastinapura. Ia merupakan keturunan Sang Kuru, maka disebut juga Kuruwangsa. Pada suatu hari, dia berburu Kijang ke tengah hutan. Kijang diikutinya sampai kehilangan jejak. Di hutan dia berpapasan dengan seorang pendeta bernama Bagawan Samiti. Sang raja menanyakan kemana Kijang buruannya pergi, tetapi sang pendeta membisu atau bertapa dengan bisu. Hal tersebut membuat Raja Parikesit marah. Ia mengambil bangkai ular kemudian mengalungkannya di leher sang pendeta. Putra sang pendeta yang bernama Srenggi mengetahui hal tersebut dari penjelasan Sang Kresa. Kemudian ia menjadi marah. Ia mengutuk sang raja agar dia wafat karena digigit ular, 7 hari setelah kutukan diucapkan. Setelah sang raja menerima kutukan tersebut, maka ia berlindung di sebuah menara yang dijaga dan diawasi dengan ketat oleh prajurit dan para patihnya. Di sekeliling menara juga telah siap para tabib yang ahli menangani bisa ular. Pada hari ketujuh, yaitu hari yang diramalkan menjadi hari kematiannya, seekor naga yang bernama Taksaka menyamar menjadi ulat pada jambu yang dihaturkan kepada sang raja. Akhirnya sang raja mangkat setelah digigit naga Taksaka yang menyamar menjadi ulat dalam jambu. Setelah Maharaja Parikesit mangkat, putranya yang bernama Janamejaya menggantikan tahtanya. Pada waktu itu dia masih kanak-kanak, tetapi sudah memiliki kesaktian, kepandaian, dan wajah yang tampan. Raja Janamejaya dinikahkan dengan putri dari kerajaan Kasi, bernama Bamustiman. Raja Janamejaya memerintah dengan adil dan bijaksana sehingga dunia tenteram, setiap musuh pasti dapat ditaklukkannya. Ketika sang raja berhasil menaklukkan desa Taksila, sang Utangka datang menghadap sang raja dan mengatakan niatnya yang benci terhadap naga Taksaka, sekaligus menceritakan bahwa penyebab kematian ayahnya adalah karena ulah naga Taksaka.
Sang raja meneliti kebenaran cerita tersebut dan para patihnya membenarkan cerita Sang Utangka. Sang raja dianjurkan untuk mengadakan upacara pengorbanan ular untuk membalas naga Taksaka. Singkat cerita, dia menyiapkan segala kebutuhan upacara dan mengundang para pendeta dan ahli mantra untuk membantu proses upacara. Melihat sang raja mengadakan upacara tersebut, naga Taksaka menjadi gelisah. Kemudian ia mengutus Sang Astika untuk menggagalkan upacara sang raja. Sang Astika menerima tugas tersebut lalu pergi ke lokasi upacara. Sang Astika menyembah-nyembah sang raja dan memohon agar sang raja membatalkan upacaranya. Sang raja yang memiliki rasa belas kasihan terhadap Sang Astika, membatalkan upacaranya. Akhirnya Sang Astika mohon diri untuk kembali ke Nagaloka. Naga Taksaka pun selamat dari upacara tersebut. Maharaja Janamejaya yang sedih karena upacaranya tidak sempurna meminta Bagawan Biasa untuk menceritakan kisah leluhurnya sekaligus kisah Pandawa dan Korawa yang bertempur di Kuruksetra. Karena Bagawan Biasa sibuk dengan urusan lain, maka Bagawan Wesampayana disuruh mewakilinya. Ia adalah murid Bagawan Biasa, penulis kisah besar keluarga Barata, atau Mahabharata. Sesuai keinginan Raja Janamejaya, Bagawan Wesampayana menuturkan sebuah kisah kepada sang raja, yaitu kisah sebelum sang raja lahir, kisah Pandawa dan Korawa, kisah perang di Kuruksetra, dan kisah silsilah leluhur sang raja. Wesampayana mula-mula menuturkan kisah leluhur Maharaja Janamejaya, Sakuntala, Duswanta, Barata, Yayati, Puru, Kuru, kemudian kisah buyutnya, yaitu Pandawa dan Korawa. Leluhur Maharaja Janamejaya yang menurunkan pendiri dinasti Puru dan Yadu bernama Maharaja Yayati. Dia memiliki dua permaisuri, namanya Dewayani dan Sarmishta. Dewayani melahirkan Yadu dan Turwasu, sedangkan Sarmishta melahirkan Anu, Druhyu, dan Puru. Keturunan Sang Yadu disebut Yadawa, sedangkan keturunan Sang Puru disebut Paurawa. Dalam silsilah generasi Paurawa, lahirlah Maharaja Dushyanta, menikahi Sakuntala, yang kemudian menurunkan Sang Barata. Sang Barata menaklukkan dunia dan daerah jajahannya kemudian dikenal sebagai Baratawarsa. Sang Barata menurunkan dinasti Barata. Dalam dinasti Barata lahirlah Sang Kuru, yang menyucikan sebuah tempat yang disebut Kuruksetra, kemudian menurunkan Kuruwangsa, atau dinasti Kuru. Setelah beberapa generasi lahirlah Prabu Santanu yang mewarisi tahta Hastinapura. Prabu Santanu memiliki dua istri, yaitu Dewi Gangga dan Satyawati. Dewi Gangga melahirkan Bisma sedangkan Satyawati melahirkan Citrangada dan Wicitrawirya. Karena Citrangada wafat di usia muda dan Bisma bersumpah tidak akan mewarisi tahta, maka Wicitrawirya melanjutkan pemerintahan ayahnya. Wicitrawirya memiliki dua permaisuri yaitu Ambika dan Ambalika. Dari Ambika lahirlah Drestarastra dan dari Ambalika lahirlah Pandu. Drestarastra memiliki 100 putra yang disebut Korawacata atau 100 Korawa, sedangkan Pandu memiliki 5 putra yang disebut Panca Pandawa atau 5 putra Pandu.
Tersebutlah seorang raja bernama Pratipa. Dia merupakan salah satu keturunan Sang Kuru atau Kuruwangsa, bertahta di Hastinapura. Raja Pratipa memiliki permaisuri bernama Sunanda dari kerajaan Siwi yang melahirkan 3 putra. Di antara ketiga putra tersebut, Santanu dinobatkan menjadi raja. Raja Santanu menikahi Dewi Gangga kemudian berputera 8 orang, 7 puteranya yang lain ditenggelamkan ke sungai oleh istrinya sendiri sedangkan puteranya yang terakhir berhasil selamat karena perbuatan istrinya dicegah oleh sang raja. Puteranya tersebut bernama Dewa Brata, tetapi di kemudian hari bernama Bisma. Raja Santanu menikah sekali lagi dengan seorang puteri nelayan bernama Satyawati. Satyawati melahirkan 2 putra, bernama Citrangada dan Wicitrawirya. Citrangada mewarisi tahta ayahnya, namun karena ia gugur di usia muda pada suatu pertempuran melawan seorang Raja Gandharva, pemerintahannya digantikan oleh adiknya, Wicitrawirya. Wicitrawirya menikahi Ambika dan Ambalika dari kerajaan Kasi. Tak lama setelah pernikahannya, Wicitrawirya wafat. Untuk memperoleh keturunan, kedua janda Wicitrawirya melangsungkan upacara yang dipimpin oleh bagawan biasa. Ambika melahirkan Drestarastra yang buta sedangkan Ambalika melahirkan Pandu yang pucat. Atas anugerah bagawan biasa, seorang pelayan yang turut serta dalam upacara tersebut melahirkan seorang putra bernama Widura yang sedikit pincang. Drestarastra menikahi Gandari kemudian memiliki 100 putra yang disebut Korawa. Pandu menikahi Kunti dan Madri. Kunti melahirkan Yudhistira, Bima dan Arjuna. Madri melahirkan Nakula dan Sadewa. Keturunan Pandu tersebut disebut Pandawa. Pandawa dan Korawa hidup bersama-sama di istana Hastinapura. Bagawan Drona mendidik mereka semasa kanak-kanak bersama dengan puteranya yang bernama Aswatama. Selain itu mereka diasuh pula oleh Bisma dan Bagawan Kripa. Setelah Pandu mangkat, kakaknya yang bernama Drestarastra melanjutkan pemerintahan. Drestarastra melihat talenta para Pandawa dan hendak mencalonkan Yudhistira sebagai raja. Tetapi hal tersebut justru menimbulkan sikap iri hati dalam diri Duryodana, salah satu Korawa. Tingkah laku Bima yang tanpa sengaja merugikan para Korawa juga sering membuat Duryodana dan adik-adiknya kesal. Suatu hari Duryodana berpikir ia bersama adiknya mustahil untuk dapat meneruskan tahta dinasti Kuru apabila sepupunya masih ada. Mereka semua, Pandawa 5 dan sepupu-sepupunya atau yang dikenal juga sebagai Korawa tinggal bersama dalam suatu kerajaan yang beribu kota di Hastinapura. Akhirnya berbagai niat jahat muncul dalam benaknya untuk menyingkirkan Pandawa 5 beserta ibunya. Drestarastra yang mencintai keponakannya secara berlebihan mengangkat Yudhistira sebagai putra mahkota. Tetapi ia langsung menyesali perbuatannya yang terlalu terburu-buru sehingga ia tidak memikirkan perasaan anaknya. Hal ini menyebabkan Duryodana iri hati dengan Yudhistira. Ia mencoba untuk membunuh Pandawa 5 beserta ibu mereka yang bernama Kunti dengan cara menyuruh mereka berlibur ke tempat yang bernama Ekacakra. Di sana terdapat bangunan yang megah, yang telah disiapkan Duryodana untuk mereka berlibur dan akan membakar bangunan itu di tengah malam pada saat Pandawa 5 sedang terlelap tidur.
segala sesuatunya yang sudah direncanakan Duryodhana dibocorkan oleh Widura yang merupakan paman dari Pandawa 5. Sebelum itu juga Yudhistira juga telah diingatkan oleh seorang petapa yang datang ke dirinya bahwa akan ada bencana yang menimpanya. Oleh karena itu Yudhistira pun sudah berwaspada terhadap segala kemungkinan. Untuk pertama kalinya Yudhistira lolos dalam perangkap Duryodhana dan melarikan diri ke hutan rimba. Pada suatu hari Pandawa mengikuti sayembara yang diselenggarakan Raja Drupada di kerajaan Pancala. Sayembara tersebut memperebutkan Dewi Dropadi. Banyak ksatria di penjuru Bharatawarsha turut menghadiri. Para Pandawa menyamar sebagai seorang Brahmana. Sebuah sasaran diletakkan di tengah-tengah arena, dan siapa yang berhasil memanah sasaran tersebut dengan tepat maka ialah yang berhasil mendapatkan Dropadi. Satu persatu ksatria maju tetapi tidak ada satu pun yang berhasil memanah dengan tepat. Ketika Karna dari kerajaan Anga turut serta ia berhasil memanah sasaran dengan baik, namun Dropadi menolak untuk menikahi karena anak seorang kusir yang tentu lebih rendah kastanya. Karena kecewa tetapi juga kesal terhadap Dropadi. Para Pandawa yang diwakili oleh Arjuna turut serta. Arjuna berpakaian seperti Brahmana. Ketika ia tampil ke muka, ia berhasil memanah sasaran dengan baik, maka Dropadi berhak menjadi miliknya. Namun hal tersebut menimbulkan kericuhan karena seorang Brahmana tidak pantas untuk mengikuti sayembara yang ditujukan kepada golongan ksatria. Arjuna dan Bima pun berkelahi dengan para ksatria di sana, sementara Yudhistira, Nakula dan Sadewa melarikan Dropadi ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Pandawa berseru, "Ibu, kami datang membawa hasil meminta-minta." Kunti, ibu para Pandawa, tidak melihat apa yang dibawa oleh anak-anaknya karena sibuk, dan berkata, "Bagi dengan rata apa yang kalian peroleh." Ketika ia menoleh, alangkah terkejutnya ia karena anak-anaknya tidak saja membawa hasil meminta-minta tetapi juga seorang wanita, Kunti yang tidak mau berdusta membuat anak-anaknya untuk berbagai istri. Para Pandawa sepakat untuk membagi Dropadi sebagai istri. Mereka juga berjanji tidak akan mengganggu Dropadi ketika sedang bermesraan di kamar bersama dengan salah satu dari Pandawa. Hukuman dari perbuatan yang mengganggu adalah pembuangan selama 12 tahun. Pada suatu hari, ketika Pandawa sedang memerintah kerajaannya di Indraprastha, seorang pendeta masuk ke istana dan melapor bahwa pertapaannya diganggu oleh para raksasa. Arjuna yang merasa memiliki kewajiban untuk menolongnya bergegas mengambil senjatanya, namun senjata tersebut disimpan di sebuah kamar di mana Yudhistira dan Dropadi sedang menikmati malam mereka. Demi kewajibannya, Arjuna rela masuk kamar mengambil senjata, tidak memedulikan Yudhistira dan Dropadi yang sedang bermesraan di kamar. Atas perbuatan tersebut Arjuna dihukum untuk menjalani pembuangan selama 12 tahun. Arjuna menerima hukuman tersebut dengan ikhlas. Arjuna menghabiskan masa pengasingannya dengan menjelajahi penjuru Bharatawarsha atau daratan India kuno. Selama masa pengasingannya Arjuna memiliki 3 istri lagi. Mereka adalah Subhadra adik Sri Kresna, Ulupi, dan Chitrangada.
Dari hubungannya dengan Subadra anaknya bernama Abimanyu, dengan Ulupi anaknya bernama Irawan, dengan Citrangada anaknya bernama Babruwahana. Selain kisah Pandawa dan Korawa, Sang Ugrasrawa juga menuturkan kisah lain kepada Bagawan Sonaka, yang berbentuk cerita bingkai sehingga alur ceritanya campuran, tidak mengalir ke depan melainkan meloncat-loncat. Kisah Bagawan Domya menguji 3 muridnya. Dikisahkan seorang Brahmana bernama Bagawan Domya tinggal di Ayodhya. Ia memiliki 3 murid, bernama Sang Utamanyu, Sang Arunika, dan Sang Weda. Ketiganya akan diuji kesetiaannya oleh sang guru. Sang Arunika disuruh bersawah. Dengan berhati-hati Sang Arunika merawat biji padi yang ditanamnya. Ketika biji-bijinya sedang tumbuh, datanglah hujan membawa air bah yang kemudian merusak pematang sawahnya. Ia khawatir kalau air tersebut akan merusak tanamannya, maka ia perbaiki pematangnya untuk menahan air. Berkali-kali usahanya gagal dan pematangnya jebol, maka ia merebahkan dirinya sebagai pengganti pematang yang jebol untuk menahan air. Karena kesetiaannya tersebut, Sang Arunika diberikan anugerah kesaktian oleh Bagawan Domya. Sementara itu Sang Utamanyu disuruh mengembala sapi. Sang Utamanyu tidak diperbolehkan untuk meminta-minta air kalau ia sedang haus saat mengembala sapi, maka ia menjilat susu sapi yang digembalanya. Hal tersebut juga ditentang oleh sang guru, maka Sang Utamanyu menghisap getah daun waduri untuk menghilangkan dahaga. Hal tersebut mengakibatkan matanya buta, ia tidak tahu jalan sehingga terperosok ke dalam sumur kering. Sampai sore Sang Utamanyu tidak juga kembali pulang, gurunya menjadi cemas. Ketika dicari, didapatinya Sang Utamanyu berada dalam sebuah sumur. Bagawan Domya kemudian mendengarkan cerita Sang Utamanyu. Karena kesetiaannya terhadap kewajiban, Sang Utamanyu diberikan mantra sakti yang mampu menyembuhkan penyakit oleh Bagawan Domya. Sementara itu Sang Weda disuruh tinggal di dapur untuk menyediakan hidangan yang terbaik buat gurunya. Sang Weda selalu menuruti perintah gurunya, meski yang buruk sekalipun. Segala perintah gurunya dikerjakan dengan baik, maka dari itu Sang Weda dianugerahi segala macam ilmu pengetahuan, mantra Veda, dan kecerdasan. Kisah Sang Winata dan Sang Kadru. Dikisahkan terdapat seorang maharsi bernama Bagawan Kasyapa, putra Bagawan Marici, cucu Dewa Brahma. Ia diberi oleh Bagawan Daksa 14 puteri. Ke-14 puteri tersebut bernama Aditi, Diti, Danu, Aristi, Anayusa, Kasa, Surabi, Winata, Kadru, Ira, Parwa, Meregi, Krodawasa, dan Tamra. Di antara 14 puteri tersebut, Sang Winata dan Kadru tidak memiliki anak. Mereka berdua kemudian memohon belas kasihan Bagawan Kasyapa. Sang Kadru memohon 1000 anak sedangkan Sang Winata hanya memohon 2 anak.
Kemudian Bagawan Kasyapa memberikan Sang Kadru 1000 butir telur sedangkan Sang Winata diberikan 2 butir telur. Kedua putri tersebut kemudian merawat telur masing-masing dengan baik. Singkat cerita, 1000 butir telur milik Sang Kadru menetas dan lahirlah para naga. Yang terkemuka adalah Sang Anantaboga, Sang Wasuki, dan Sang Taksaka. Sementara telur Sang Kadru sudah menetas, semuanya telur Sang Winata belum menetas. Karena tidak sabar, maka telurnya dipecahkan. Ketika pecah, terlihatlah seorang anak yang baru setengah jadi. Bagian tubuh ke atas lengkap sedangkan dari pinggang ke bawah tidak ada. Sang anak marah karena ditetaskan sebelum waktunya. Anak tersebut kemudian mengutuk ibunya supaya diperbudak oleh Sang Kadru berlebih-lebihan. Kelak, saudaranya yang akan menetas akan menyelamatkan ibunya dari perbudakan. Anak tersebut kemudian diberi nama Sang Aruna. Karena tidak memiliki kaki dan paha, Sang Aruna menjadi sais kereta Dewa Surya. Kisah pemutaran Mandaragiri. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, para dewa, detya, dan raksasa mengadakan rapat untuk mencari tirta amerta, air suci. Sang Hyang Narayana atau Wisnu mengatakan bahwa tirta tersebut berada di dasar laut Ksira. Cara mendapatkannya adalah dengan mengaduk lautan tersebut. Para dewa, detya, dan raksasa kemudian menuju laut Ksira. Untuk mengaduknya, Naga Anantaboga mencabut Gunung Mandara atau Mandaragiri di Pulau Sangka sebagai tongkat pengaduk. Gunung tersebut dibawa ke tengah lautan. Seekor kura-kura kurma besar menjadi penyangga atau dasar gunung tersebut. Sang naga melilit gunung tersebut. Kemudian para dewa memegang ekornya, sedangkan raksasa dan detya memegang kepalanya. Dewa Indra berdiri di puncaknya agar gunung tidak melambung ke atas. Beberapa lama setelah gunung diputar keluarlah Arda Chandra, Dewi Sri, Dewi Laksmi, Kuda Ucai Srawa dan Kastup Hamani. Semuanya berada di pihak para dewa. Kemudian muncullah Danwantari membawa kendi tempat tirta amerta. Para detya ingin agar tirta tersebut menjadi milik mereka sebab sejak awal tidak pernah dapat bagian. Tirta amerta pun menjadi milik mereka. Para dewa memikirkan cara untuk merebut tirta tersebut. Akhirnya Dewa Wisnu mengubah wujudnya menjadi seorang wanita cantik, kemudian mendekati para raksasa dan detya. Para raksasa detya yang melihatnya menjadi terpesona dan menyerahkan kendi berisi tirta tersebut. Wanita cantik itu kemudian pergi sambil membawa tirta amerta dan berubah kembali menjadi Dewa Wisnu. Para detya yang melihatnya menjadi marah. Tak lama kemudian terjadilah pertempuran antara para dewa dan raksasa detya. Kemudian Dewa Wisnu teringat dengan senjata cakranya. Senjata cakra kemudian turun dari langit dan menyambar-nyambar para raksasa detya. Banyak dari mereka yang lari terbirit-birit karena luka-luka. Akhirnya ada yang menceburkan diri ke laut dan masuk ke dalam tanah. Para dewa akhirnya berhasil membawa tirta amerta ke surga. Kisah Sang Garuda dan para naga. Dikisahkan, pada suatu hari Sang Winata dan Sang Kadru, istri Bagawan Kasyapa,
mendengar kabar tentang keberadaan seekor kuda bernama Ucaisrawa, hasil pemutaran Gunung Mandara atau Mandaragiri. Sang Winata mengatakan bahwa warna kuda tersebut putih semua, sedangkan Sang Kadru mengatakan bahwa tubuh kuda tersebut berwarna putih sedangkan ekornya saja yang hitam. Karena berbeda pendapat, mereka berdua bertaruh, siapa yang tebakannya salah akan menjadi budak. Mereka berencana untuk menyaksikan warna kuda itu besok, sekaligus menentukan siapa yang salah. Sang Kadru menceritakan masalah taruhan tersebut kepada anak-anaknya. Anak-anaknya mengatakan bahwa ibunya sudah tentu akan kalah, karena warna kuda tersebut putih belaka. Sang Kadru pun cemas karena merasa kalah taruhan, maka dari itu ia mengutus anak-anaknya untuk memercikkan bisa ke ekor kuda tersebut supaya warnanya menjadi hitam. Anak-anaknya menolak untuk melaksanakannya karena merasa perbuatan tersebut tidak pantas. Sang Kadru yang marah mengutuk anak-anaknya supaya mati ditelan api pada saat upacara pengorbanan ular yang diselenggarakan Raja Janamejaya. Mau tak mau akhirnya anak-anaknya melaksanakan perintah ibunya. Mereka pun memercikkan bisa ular ke ekor kuda Ucaisrawa sehingga warnanya yang putih kemudian menjadi hitam. Akhirnya Sang Kadru memenangkan taruhan sehingga Sang Winata harus menjadi budaknya. Sementara itu, telur yang diasuh Sang Winata menetas lalu muncullah burung gagak perkasa yang kemudian diberi nama Garuda. Sang Garuda mencari-cari kemana ibunya, pada akhirnya ia mendapati ibunya diperbudak Sang Kadru untuk mengasuh para naga. Sang Garuda membantu ibunya mengasuh para naga tetapi para naga sangat lincah berlari ke sana kemari. Sang Garuda kepayahan, lalu menanyakan para naga, apa yang bisa dilakukan untuk menebus perbudakan ibunya. Para naga menjawab, kalau Sang Garuda mampu membawa Tirta Amerta ke hadapan para naga maka ibunya akan dibebaskan. Sang Garuda menyanggupi permohonan tersebut. Singkat cerita, Sang Garuda berhasil menghadapi berbagai rintangan dan sampai di tempat Tirta Amerta. Pada saat Sang Garuda ingin mengambil tirta tersebut, Dewa Wisnu datang dan bersabda, "Sang Garuda, jika engkau ingin mendapatkan tirta tersebut, mintalah kepadaku. Nanti pasti aku berikan." Sang Garuda menjawab, "Tidak selayaknya jika saya meminta kepada Anda sebab Anda lebih sakti daripada saya. Karena tirta amerta Anda tidak mengenal tua dan mati sedangkan saya tidak, untuk itu berikanlah kepada saya anugerah yang lain." Dewa Wisnu berkata, "Jika demikian aku memintamu untuk menjadi kendaraanku, sekaligus menjadi lambang panji-panjiku." Sang Garuda setuju dengan permohonan tersebut sehingga akhirnya menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Kemudian Sang Garuda terbang membawa tirta, tetapi Dewa Indra tidak setuju kalau tirta tersebut diberikan kepada para naga. Sang Garuda mengatakan bahwa tirta tersebut akan diberikan kalau para naga sudah selesai mandi. Sampailah Sang Garuda ke tempat tinggal para naga. Para naga girang ingin segera meminum amerta, tetapi Sang Garuda mengatakan bahwa tirta tersebut boleh diminum jika para naga mandi terlebih dahulu. Para naga pun mandi sesuai dengan syarat yang diberikan, tetapi setelah selesai mandi, tirta amerta sudah tidak ada lagi karena dibawa kabur oleh Dewa Indra.
Para naga kecewa dan hanya mendapati beberapa percikan tirta amerta tertinggal pada daun ilalang. Para naga pun menjilati daun tersebut sehingga lidahnya tersayat dan terbelah. Daun ilalang pun menjadi suci karena mendapat tirta amerta. Sementara itu sang Garuda terbang ke surga karena merasa sudah menebus perbudakan ibunya. Sebagaimana kisah induknya, Mahabharata, kitab Adiparwa ini semula dituliskan dalam bahasa Sanskerta dan dianggap sebagai cerita suci bagi pemeluk agama Hindu. Tidak tercatat kapan persisnya kisah ini masuk ke Indonesia, akan tetapi, sebagaimana disebutkan dalam bagian pendahuluan Adiparwa versi Jawa kuno, kitab ini telah disalin ke dalam bahasa Jawa kuno atau juga dikenal sebagai bahasa Kawi pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh. Kitab Adiparwa yang diterjemahkan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi, banyak digubah menjadi cerita pewayangan. Dalam kitab Adiparwa yang diterjemahkan dari bahasa Sanskerta mungkin terdapat perbedaan dengan lakon pewayangannya, yang kadang-kadang besar sekali, sehingga memberi kesan bahwa segala sesuatunya terjadi di Jawa. Hal ini disebabkan oleh kecerdasan para pujangga masa lampau, yang mampu memindah alam pikiran para pembaca atau pendengarnya, dari suasana India menjadi Jawa asli. Jika Hastinapura sebenarnya terdapat di India, maka nama-nama seperti Jonggring Salaka, Pringgandani, Indrakila, Gua Kiskenda, sampai Gunung Mahameru dibawa ke tanah Jawa. Begitu pula dengan tokoh Pancawala atau Pancakumara, jika dalam versi aslinya mereka terdiri dari 5 orang, maka dalam pewayangan mereka dikatakan hanya 1 orang saja. Menurut Mulyono dalam artikelnya berjudul, Dewi Dropadi, antara kitab Mahabharata dan pewayangan Jawa, ia menyatakan bahwa terjadinya perbedaan cerita tentang Pancawala antara kitab Mahabharata dengan cerita dalam pewayangan Jawa karena pengaruh perkembangan agama Islam di tanah Jawa. Hal serupa juga terjadi pada kisah Dewi Dropadi dalam kitab Adiparwa. Jika dalam Adiparwa ia bersuami 5 orang, maka dalam pewayangan Jawa, yang sudah terkena pengaruh Islam, Dropadi hanya bersuami 1 orang saja. Menurut hukum Islam seorang wanita tidak boleh memiliki suami lebih dari 1, maka dari itu cerita Dewi Dropadi dalam kitab Mahabharata versi asli yang bercorak Hindu menyalahi hukum Islam. Untuk mengantisipasinya, para pujangga ataupun seniman Islam mengubah cerita tersebut agar sesuai dengan ajaran Islam. Pancawala yang sebenarnya merupakan 5 putra Pandawa pun diubah menjadi seorang tokoh yang merupakan putra Yudhistira saja.